Agung kuasa dan kasih-Mu Tuhan selalu nyata bagi kami, tidak berhenti. Engkau memelihara dan menjamin hidup kami sampai hari ini. Selasa 23 Maret 2021, Tuhan masih memperkenankan kita berjumpa satu dengan yang lain sejenak di dalam firman dan syukur doa. Mari saudara, kita bersyukur dalam doa. Terima kasih Tuhan, kehidupan anugerah-Mu saat ini. Sebelum kami melanjutkan dalam aktivitas kami yang Tuhan perkenankan, sejenak kami menikmati betapa indahnya di dalam Tuhan melalui doa dan kerinduan firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Sambutlah kerinduan kami Tuhan di dalam kasih-Mu Yesus Kristus, dan hikmat yang Kau beri bagi kami akan berarti bagi kehidupan percaya kami. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini Yesaya 44 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Tuhan satu-satunya Allah. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut hai hambaku Yakub, dan hai Yesurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, Aku kepunyaan Tuhan, dan yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub, dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan, dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapa yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang, apa yang akan tiba, biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Sedemikian jauh firman Tuhan saudara, yang diperkenankan bagi kita membaca, mendengar pagi hari ini dengan hati yang terfokus kepada Tuhan dan bersuka cita. Tentu Allah Roh Kudus akan memberikan makna firman ini bagi kita. Dan kita akan merenungkan saudara dengan satu tema, bersaksi tentang karya Tuhan yang agung. Umpe saabian diona penggauran kale kalian na puang. Saudara, terkait dengan kita diharapkan menjadi saksi tentang keagungan dan karya Tuhan dalam hidup ini, tentu kekuatan kita adalah jaminan Allah lewat janjinya bagi kita. Allah yang kita percayai dalam hidup ini. Berbicara tentang janji, janji Allah berbeda dengan janji manusia. Janji Allah tidak ada yang dapat membatalkan kecuali kehendaknya, keputusannya, maunya Tuhan. Sekuat tenaga apapun yang ada di bumi ini untuk menggagalkan janji Tuhan tidak bisa. Kata lainnya, tidak ada sesuatu yang dapat memisahkan kita dari kasih dan berkat Tuhan, jikalau Dia tidak berkenan. Artinya, kekal janji itu pasti akan terjadi. Nah, disinilah perbedaan antara ucapan kebenaran manusia dengan ucapan kebenaran janji Allah. Karena itu saudara, kita tidak akan gentar menghadapi kehidupan yang kita jalani apapun dalam segala situasi. Jangan takut. Seorang anak lebih mudah percaya orang tuanya daripada orang dewasa percaya Bapa di sorga. Mengapa demikian? Karena seorang anak
akan menatap wajah orang tuanya dan memegang tangan mereka ketika ia merasa takut. Sebaliknya orang dewasa mengarahkan pandangannya kepada keadaan di sekitarnya dan lupa bahwa Tuhan sesungguhnya bersama dengan dia. Ketika Israel masih hidup dalam pembuangan di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah, Israel takut dan imannya mengalami kegoncangan. Mengapa demikian? Karena mereka memandang kesulitan dan masalah sebagai lebih besar daripada Allah mereka yang ada di tengah-tengah hidupnya. Apakah Allah harus menonton atau diam dengan keadaan seperti ini? Dengan kenyataan paham umatnya seperti ini? Tentu tidak. Yang Tuhan lakukan adalah proses. Pertama, Ia memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang menciptakan mereka dan menjadikan mereka suatu bangsa di antara yang lain. Ia adalah Allah yang mengenal sungguh-sungguh kehidupan mereka. Karena itu tidak ada yang perlu disembunyikan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Allah menyapa bangsa Israel dengan nama nenek moyang mereka, yaitu Yakub. Kita bisa membandingkan itu dengan Kejadian 32 ayat 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Nama lain bagi bangsa Israel adalah Yeshurun dalam Kejadian 47 ayat 27 sampai 31. Dan juga disebutkan dalam rekop kita tadi. Proses yang kedua yang Tuhan lakukan untuk umat, yaitu Allah mengadakan pembaharuan kerohanian Israel dengan memberikan rohnya diam hadir di antara mereka sebagai umatnya, sehingga berkat Tuhan turun atas mereka. Setiap generasi Israel akan kembali dan mengenali Allah mereka, lalu menyerukan puji-pujian bagi mereka. Karena mereka sungguh-sungguh mengalami berkat Tuhan, jaminan Tuhan melalui keadaan bumi yang diberikan, dan bumi memberikan hasil untuk menunjang kehidupan mereka. Itu adalah berkat sekaligus jaminan, sehingga membuat mereka tidak melupakan Tuhan dan memuji Dia. Ayat 3 sampai ayat yang kelima. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Maka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan. Dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Sungguh, pengenalan dan keyakinan umat akan Tuhan yang telah memperkenalkan dirinya kepada mereka sebagai pelindung dan penjamin. Hal yang ketiga, sebagai proses, Tuhan memproklamasikan namanya sebagai Allah di atas segala Allah. Allah menantang kuasa yang dimiliki dewa-dewi yang disembah oleh bangsa-bangsa Israel yang sebelumnya tidak mengenal Tuhan, tetapi sekarang mereka diyakinkan bahwa tidak ada Allah lain selain aku. Semua ada di bawah takluk kuasa Allah sendiri yang telah memperkenalkan diri kepada mereka, Yahweh Elohim. Karena kuasa yang dimiliki dewa-dewi tersebut kosong, maka segala perkataan mereka pun pasti palsu. Ayat 67. Oleh sebab itu, Israel tidak perlu takut terhadap segala kutuk dan dari ilah-ilah palsu itu. Allah Israel adalah Allah di atas segala Allah yang akan melindungi mereka, yang akan menjamin mereka, seperti yang disebutkan dalam ayat 8. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Luar biasa, saudara, mengingatkan dan menegaskan kepada kita sebagai bahagian umat Israel untuk tidak gentar dalam segala situasi apapun. Dia tetap Allah kita yang spektakuler. Sebagai anak Tuhan,
Kita tidak perlu gentar, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu cemas terhadap segala kesulitan dan masalah yang menghadang hidup kita. Tuhan setia pada janjinya, dan Ia lebih berkuasa dari semua masalah hidup. Ia mampu mengatasi dan menaklukkannya. Yang jelas saudara, Dia yaitu Allah kita pasti akan menolong kita asal kita terus bersandar dan berharap kepadanya. Kalau ini kita pegang, mengapa mesti kita terfokus dengan permasalahan sehingga membuat kita gelisah, membuat kita ragu dan khawatir yang tak terbendung, sehingga kehadiran dan kuasa Tuhan kabur bagi penglihatan dan keyakinan kita. Sekali lagi saudara, Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Dia tidak melipat tangan dan menutup mata, tetapi Dia berkarya. Karena itu Dia mampu mengatasi segala problem hidup kita. Jangan pernah membiarkan rasa takut hinggap pada diri kita, karena kita dipersiapkan oleh Tuhan untuk diutus di tengah-tengah dunia ini sebagai alatnya untuk menjadi saksi tentang karya Tuhan yang agung, supaya semua boleh menikmati dan tiba pada kesimpulan Allah yang kita sembah adalah Allah mereka yang berkuasa, tak ada yang menandingi, sehingga mereka menjadi percaya dan datang bahwa Engkaulah juru selamat kami satu-satunya. Terpujilah Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami telah berhenti merenungkan firman-Mu. Biarlah terus berbicara bagi kami. Karena itu rencana, karya, usaha kami serahkan ke dalam tangan-Mu hari ini. Tuhan tetap bersama dengan kami. Kami berdoa untuk seluruh keluarga kami, termasuk orang tua kami Tuhan, dalam keterbatasan mereka. Dimanapun mereka berada dalam segala kondisi, Tuhan tetap menjamin mereka. Kami tenang dalam melanjutkan aktivitas dan pelayanan serta karya kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami, dan kami pun juga atau keluarga kami yang bergumul di dalam kondisi kesehatan yang terganggu atau sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun di rumah atau di tempat khusus, baik karena penyakit virus ini maupun karena sakit penyakit kronis yang lain. Tuhan berperkara menyatakan kuasa dan kasih sayang-Mu melalui upaya yang kami lakukan sudah, sedang, dan masih, dan kami terima, sehingga melalui sarana itu kami betul-betul semua memperoleh kesembuhan. Nama-Mu tidak dilupakan dalam hidup ini. Begitu pula mereka yang bergumul karena duka cita, kehilangan orang-orang yang dekat dengan kami tentu tidak mudah dalam menghadapi pergumulan itu. Teduhkan hati kami Tuhan, kuatkan dan beri kami penghiburan, kesabaran dalam memikul semuanya itu. Dan kami percaya semua akan selesai bersama dengan tuntunan dan kuasa kasih Tuhan. Kami teringat ya Bapa di sorga untuk mereka yang berbahagia hari ini karena hari ulang tahunnya, hari ulang tahun pernikahan mereka, momen yang penuh cerita sukacita di dalam kehidupan mereka satu persatu. Tuhan, lengkapilah sukacita itu. Ketika mereka menikmatinya, nama-Mu juga tidak dilupakan dalam hidup mereka bersyukur. Kami teringat bagi pemerintah dan bangsa kami. Tuhan berperkara bagi mereka, menyertai mereka dalam memimpin masyarakat-Mu ya Tuhan, memimpin bangsa ini. Kami berdoa untuk seluruh kehidupan hamba-hamba Tuhan, di mana saja dalam segala kondisi. Tuhan jamin kami bersama dengan keluarga kami. Kami tidak ragu dalam menapaki berbagai pelayanan, karena Tuhan yang memberikan pelayanan itu. Tuhan pula yang menjamin kami, termasuk kehidupan keluarga kami. Kami berdoa Bapa di sorga untuk semua kehidupan dan rencana hari ini jadi di dalam kasih sayang-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan, ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin.